Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Halo, selamat adik semua di rumah. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat kan di rumah? Nah, pada hari Minggu ini kita akan kembali lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Di sini kakak sebagai liturgos ditemani sama pemain-pemain musik yang luar biasa. Di pemain kawan ada Kasem dan di pemain gitar ada Karendi. Nah, jadi meskipun kita masih online, meskipun kita masih di rumah masing-masing, kakak harap bisa semangat, bisa terus memuji Tuhan dengan baik, dengan penuh hati, agar kita bisa menikmati berkatnya setiap hari. Tapi sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Oke adik-adik, ini untuk lagu pertama, kita akan nyanyikan lagu Pujilah Sang Pencipta dari Kidung Jemaat nomor 148. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala meleknya. Keagungan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia, raja-raja mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungan mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Oke adik-adik, mari kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, segala berkat-Mu selama seminggu ini ya Tuhan, sehingga kami pada hari Minggu ini kami boleh kembali bersatu ya Tuhan, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau mau pimpin kami, Kau mau urapi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami juga bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur ya. Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Mazmur 91 ayat 1 sampai 10. Yang berbunyi, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengganggu di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemah. Jadi, pembacaan Mazmur kita pada hari ini, semoga pembacaan Mazmur kita bisa menjadi kekuatan bagi kita, dan juga bisa menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bagi berkat. Adik-adik jangan lupa bagi berkat ya. Ntar bagi berkatnya di grup lain seperti biasa. Ditunggu sama kakak-kakak bagi berkatnya di grup lain. Berkat selama seminggu, sebulan, mau apa itu berkatnya tetap di-share ya di grup lain. Oke, duduk adik kakak sendiri. Berkatnya selama 1 minggu ini mungkin puji Tuhan bisa menyelesaikan UAS dengan baik meskipun selama pandemi ini belajar di rumah mungkin kurang efektif, tapi puji Tuhan bisa dikasih nilai yang cukup oleh Tuhan dan juga bisa menyelesaikan UAS dengan baik. Terus juga yang pasti masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani tempat ini. Nah, selanjutnya bagi berkatnya dari kakak-kakak main musik nih, dari yang main kahon dulu, dari sebelah kanan kakak, Kak Sen, bagi berkatnya kak. Selamat, halo adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak di pelayanan pada minggu ini. Bagi berkatnya kakak 2 minggu kemarin sih kakak ada pergumulan tentang kuliah. Jadi kuliah kakak tuh kan daring ya, jadi daring itu kuliahnya online. Jadi menurut kakak tuh kayak kurang efektif gitu. Jadi ada beberapa materi yang di jurusan kakak tuh yang nggak bisa sendiri ngerjainnya. Jadi misalnya bikin satu program gitu kan. Nah itu tuh aku misalnya harus kerja kelompok dan harus nanya dulu ke kating-kating atau enggak baca-baca lagi. Sedangkan dosen itu cuma ngasih PPT terus udah aja pergi gitu kan, nggak ngejelasin apa-apa. Nah kakak tuh di situ tuh, aduh nilai pada anjlok lah istilahnya. Nggak anjlok sih, cuman aduh nggak sesuai harapan, sesuai harapan. Jadi kakak kemarin tuh kakak gumulin lagi, kakak ngulik-ngulik lagi sendiri materi-materinya, kakak nanya ke kating, dibantu dengan doa adik-adik. Jadi segala sesuatu yang nggak dibantu dengan doa menurut kakak tuh jadi nihil terasa. Jadi kakak kemarin tuh pokoknya segala sesuatu yang kita perbuat dibantu dengan kita minta ke Tuhan, kita pasti jalannya itu pasti lurus menurut kakak sih gitu. Menurut kakak jadi berkatnya itu sih Kak Reti. Terima kasih Kak Sen buat berkatnya. Selanjutnya dari pemain gitar kita Kak Randy. Shalom adik-adik. Berkat yang utama sih tampaknya bisa bertemu adik-adik setelah mungkin ibadah online ini sudah berjalan berapa kali ya. Kakak baru muncul di ibadah PT minggu ini dan sangat senang sekali bisa melayani dan ketemu dengan kakak-kakak lain dan juga adik-adik lain yang di rumah. Berkat yang lainnya tentunya kesehatan yang Tuhan berikan kepada kakak untuk semua kita tentunya ya, baik adik-adik di rumah dan kakak lain. Khususnya di kondisi pandemi ini Tuhan selalu berikan kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu kayaknya. Luar biasa ya adik-adik berkat dari kakak-kakaknya, semoga bisa jadi berkat juga bagi adik-adik sekalian. Dan jangan lupa ditunggu habis ibadah ini langsung ditulis di grup lain berkat adik-adik selama bebas, mau selama seminggu ini, selama sebulan, tuh yang belum ceritain mungkin yang sebelumnya boleh langsung di share aja di grup lain, oke? Nah, sebelum kita masuk firman pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Yugo. Dan sebelum kita masuk firman, kita akan membawakan lagu, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Bitawi Kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi dalam pembacaan firman pada hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2020. Kita akan membuka kitab kita bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama di tempat masing-masing ya. Dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Sambil disiapkan ya adik-adik ya. Sambil disiapkan pembacaan Alkitabnya, yuk kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu dalam kondisi di mana kami boleh beribadah dengan cara online Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan dalam situasi seperti ini pun kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah dan tetap kekal untuk selama-lamanya. Dan saat ini kami akan membaca pembacaan firman-Mu Tuhan. Tuhan boleh berikan kami pengertian-Mu Tuhan yang sederhana, supaya kami boleh mengerti, dan setelah kami mengerti, kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang-orang boleh melihat kehidupan kami sebagai saksi-Mu yang hidup Tuhan. Mari berkati pembacaan firman ini Tuhan, berkati yang menyampaikan firman ini, dan berkati kami semua yang mendengarkan firman ini Tuhan, terutama adik-adik, sehingga apa yang kami doakan tadi Tuhan, itu boleh terjadi, ya dan amin. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah dibuka ya, sudah disiapkan pembacaannya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16, kakak bacain. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian jauh untuk pembacaan firman pada hari Minggu ini adik-adik. Gimana setelah kita baca firman ini? Kira-kira kesan adik-adik bagaimana? Setelah adik-adik membaca pembacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Gimana? Ya. Kalau kakak ambil judul di sini, pembacaan minggu ini judulnya sebab akibat. Mengapa demikian? Ya. Kalau adik-adik lihat ya. Adik-adik lihat di situ dijelaskan dengan rinci sekali, dijelaskan dengan baik sekali oleh penulis kitab Hakim-Hakim ini bahwa pada awalnya orang Israel mereka menyembah Tuhan dengan setia karena ada seorang pemimpin mereka yaitu Yosua. Ya kan? Tetapi setelah kematian Yosua,
setelah kematian angkatan yang telah melihat perbuatan tangan Tuhan sehingga mereka masuk ke tanah perjanjian, ini fatalnya adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan, ya, dikatakan bahwa di ayat 10, mereka tidak mengenal Tuhan. Adik-adik lihat apa yang terjadi. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Ironis ya. Sekali lagi, bangsa pilihan Tuhan tidak mengenal Tuhannya sendiri. Coba bayangin. Ya, bangsa pilihan Tuhan, tapi dia tidak kenal siapa Tuhannya. Kenapa mereka tidak mengenal? Kalau kakak bilang, ya, adik-adik mungkin pernah baca atau kakak ingatkan kembali, waktu Musa diperintahkan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir, Musa diperintahkan Tuhan untuk mengulang, untuk selalu mengingat pekerjaan Tuhan. Dan sepertinya hal itu di zaman ini setelah kematian Yosua itu stuck di situ. Itu berhenti sampai di situ. Mereka tidak lagi mengingat. Mereka tidak lagi mau belajar. Mereka tidak lagi mau mengenal Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ya, ini namanya sebabnya. Sebabnya kenapa? Ya tadi, mereka tidak mau. Bukan lupa ya, beda sama lupa. Kalau lupa besok diingatkan lagi, dia masih bisa ingat. Tapi kalau ini benar-benar mereka tidak mau mengenal Tuhan. Ironis sekali. Bangsa pilihan Tuhan, tapi tidak mau mengenal Tuhan. Dan tidak mau belajar untuk itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat 11 itu, melakukan hal yang jahat. Mereka beribadah kepada Baal. Mereka beribadah kepada Asitoret. Sengaja. Lihat. Sengaja. Di situ dikatakan melakukan. Sengaja. Jadi artinya apa? Mereka sudah tahu itu salah. Tapi mereka cuek. Tidak peduli. Biarin aja. Lakuin aja. Maunya mereka apa? Lakukan. Sesuka hati mereka. Seturut bebas lah gitu. Ya, begitulah. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, Tuhan murka. Ya. Adik-adik lihat, Tuhan murka. Ya. Jadi, kenapa dia murka? Kenapa Tuhan bisa murka? Ya tadi, kakak tadi udah jelasin. Mereka dengan sengaja meninggalkan. Ingat, dengan sengaja meninggalkan dan juga dengan sengaja melakukan apa yang jahat. Disinilah muncul timbul murkanya Tuhan. Jadi murkanya Tuhan itu dilakukan, diaplikasikan oleh Tuhan dengan cara apa? Di ayat 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Sebenarnya ya, jadi maksudnya gini, ketika orang Israel melakukan hal yang jahat, Tuhan murka, Tuhan marah. Dan Tuhan membiarkan mereka ditindas, mereka dirampok, mereka dihancurkan. Tetapi saat itulah Tuhan bertindak juga. Dia tidak melupakan. Dia tetap mengasihi. Karena ini bangsa pilihan Tuhan. Israel bangsa pilihan Tuhan. Meskipun mereka melakukan hal yang jahat, tapi pilihan Tuhan tetap. Dia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Dia tidak bisa berdosa. Dia tetap menyertai. Meskipun dia izinkan terjadi kemalangan, dia izinkan terjadi kecelakaan, dia izinkan terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap bangsa Israel, dia tetap menyelamatkan. Jadi hakim-hakim ini adalah kitab di mana Tuhan mengangkat, Tuhan menunjuk, Tuhan memilih secara langsung para hakim-hakim yang akan memimpin bangsa Israel. Pahami adik-adik ya? Sejarahnya seperti itu. Ya, ini sudah jelas di sini tertulis bahwa Israel meninggalkan Tuhan, melupakan perjanjian dengan Tuhan, melakukan yang jahat sehingga Tuhan marah, Tuhan murka. Tuhan serahkan mereka ke dalam bangsa-bangsa yang lain untuk dihancurkan, untuk dirampok, dirampas, intinya apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh dipermalukan. Ya, dipermalukan habis-habisan. Tapi di saat itulah Tuhan tetap bertindak. Dia tetap mengasihi bangsa Israel. Dia kirim hakim-hakim. Ya. Nah, sekarang aplikasinya apa dalam kehidupan kita adik-adik? Sok, coba aplikasinya apa? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak langsung di situ? Atau gimana? Aplikasinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari dengan perikop pembacaan kita hari ini? Apa? Oke, kita lihat. Kaitannya apa? Aplikasinya apa? Yang pertama, ya, jangan
pernah melupakan Tuhan dengan sengaja. Jangan menimbulkan sakit hati Tuhan dengan sengaja. Adik-adik tahu salah, tapi adik-adik tetap lakukan. Itu yang salah, itu yang fatal. Ya, adik-adik dengan sengaja tidak mau mengenal Tuhan. Yang tadi kakak bilang, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai adik-adik sekarang kakak tanya, jawab dalam hati masing-masing. Adik-adik yakin nggak adik-adik dipilih Tuhan? Adik-adik yakin nggak bahwa adik-adik ini lahir? Meskipun oke, kamu lahir dari keluarga Kristen, kamu lahir latar belakang Kristen, tapi adik-adik sadar nggak, yakin nggak, percaya bahwa kelahiran adik-adik di tengah-tengah keluarga Kristen itu adalah pilihan dan kehendak Tuhan. Itu aja dulu. Kalau adik-adik tidak percaya, ya sudah. Ya, kenapa? Itu pilihan adik-adik. Tapi kalau adik-adik percaya, adik-adik adalah pilihan Tuhan. Saat ini, di tengah-tengah keluarga adik-adik, adik-adik tetap itu lahir itu di tengah-tengah situ tuh karena kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Paham ya? Jadi ketika adik-adik mengerti hal ini, yang pertama yang harus adik-adik lakukan, jangan tinggalkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Dan jangan membuat Tuhan sakit hati. Caranya bagaimana Tuhan sakit hati? Ya, yang tadi di bangsa Israel, mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asytoret. Apa sih Baal dan Asytoret zaman sekarang? Waktu dulu sebelum kita waktu kita masih ibadah bersama-sama, ya, masih ya kita kumpul-kumpul rame-rame beribadah. Waktu itu kita pernah kan membahas ya, kita dalam kelompok ya, kita membahas tentang Baal, kita membahas tentang dewa-dewa zaman sekarang itu seperti apa. Ya, mungkin adik-adik mungkin sudah teringat lagi, salah satunya HP. Kenapa HP bisa jadi dewa? Ya, sok tanyakan sama adik-adik yang suka main game, adik-adik yang suka dari pagi sampai malam HP terus, gak pernah bisa lepas dari HP. Coba adik-adik tanya sama hati nurani adik-adik, ya, HP sama Tuhan pentingan mana? Ya, adik-adik berdoa pernah nggak? Atau mungkin sama sekali dalam, ya, mungkin sudah tidak berdoa selama seminggu, mungkin sudah berbulan-bulan, mungkin sejak kita nggak ibadah secara bersama-sama, mungkin sudah lupa berdoa mungkin, ya, atau bahkan mungkin sudah tidak ingat lagi dengan pekerjaan Tuhan, mungkin sudah tidak peduli lagi dengan Tuhan. Ya, kakak nggak tahu, adik-adik bisa jawab sendiri. Tapi itu tadi kakak ingatkan, bahaya ketika kamu melupakan Tuhan dengan sengaja meninggalkan Tuhan. Itu tadi, Tuhan akan marah. Tuhan marah itu karena Tuhan sayang. Tuhan marah bukan karena dia tidak sayang. Tuhan marah karena dia sayang. Itu adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik masih punya Baal, adik-adik masih punya Asytoret, ya bukan cuma sekedar game. Mungkin adik-adik punya rasa dendam sama orang, marah, iri hati. Kadang-kadang timbul yang namanya egois. Zaman sekarang egois sekarang, waduh, adik-adik bisa lihat sendiri kan. Zaman sekarang zaman yang dipenuhi dengan orang-orang yang egois, yang merasa bahwa dirinya tuh paling penting. Nah, itu para Baal-Baal itu, Asytoret itu. Ketika adik-adik memfokuskan itu lebih daripada Tuhan, jangan sampai adik-adik menimbulkan sakit hati Tuhan sama adik-adik. Oke, paham? Yang kedua, ya, di ayat 16 Tuhan, di ayat pembacaan kita pada saat ini dikatakan maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Adik-adik sadar gak sih kita punya hakim sebenarnya? Ayo, siapa hakim kita? Ya, hakim kita itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Adik-adik, yuk kita baca Yohanes 14 ayat 26. Kita buka kitab lagi, kita baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini dia bertindak sebagai hakim. Fungsinya buat apa? Dia mengingatkan, dia menyadarkan. Ketika adik-adik salah, ketika adik-adik dengan sengaja melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak disukai Tuhan, maka ini jadi filter, ini menjadi hakim. Dan dia akan bicara. Bagaimana cara Roh Kudus berbicara? Roh Kudus bicara itu, ya adik-adik ya, paling gampang, lewat orang tua, yang pertama. Yang kedua, lewat kakak-kakak layan. Yang ketiga, lewat keadaan sekitar. Supaya apa? Adik-adik diingatkan kembali bahwa adik-adik harus utamakan Tuhan. Jangan sampai dengan kesibukan adik-adik, dengan kesengajaan adik-adik, dengan hal-hal yang jahat yang telah dilakukan adik-adik dan kita semua,
kita sudah tidak lagi dengar dengan Roh Kudus. Dan ingat, saat kita sudah tidak dengar lagi Roh Kudus, maka perasaan kita tumpul. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu, saat perasaan kita tumpul, hati nurani kita sudah tidak ada, maka apa yang kita buat itu selalu selfish, egois. Kita sendiri yang menang. Roh Kudus sudah tidak ada lagi, Tuhan sudah tidak ada lagi. Itu adik-adik ya. Jadi, ya dengan dua hal ini yang kakak kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan yang adik-adik, yuk kita berubah. Barang siapa yang hari ini adik-adik yang sudah jauh daripada Tuhan, yang sudah mungkin lupa membaca firman secara rutin, mungkin sudah lupa berdoa, mungkin sudah lupa caranya berdoa mungkin, ya kan? Atau apapun itu, ingat hari ini Tuhan bicara sama kita semua, sama adik-adik semua, yuk balik, yuk kembali. Dia sayang sama kita, dia mengasihi kita. Jangan sampai ketika murkanya timbul, murkanya muncul, baru kita sadar, terlambat. Jadi sebelum murkanya datang, sebelum hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, yuk kita balik sama Tuhan. Paling gampang, balik sama Tuhan. Minta-minta Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya sudah banyak buat hal yang salah, saya sudah banyak buat hal yang jahat, sekarang saya mau balik sama Tuhan. Simple. Tuhan mau dengar doa kita. Tuhan menerima kita apa adanya, dia tidak akan tinggalkan. Ya, ingat tadi bangsa saya segitu jahat-jahatnya, Tuhan masih sayang, apalagi kita. Ya adik-adik ya, seperti itu firman pada hari Minggu ini. Semoga apa yang kakak sampaikan itu masuk dalam hati adik-adik, dan input outputnya itu adik-adik yuk lakuin, yuk kerjain, supaya orang-orang tuh bisa ngeliat bahwa adik-adik tuh emang anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sekian adik-adik dari kakak, Tuhan memberkati. Amin. Nah adik-adik, gimana nih tadi firman dari Kak Yugo? Semoga bisa jadi pedoman adik-adik buat menjalani kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa juga apa yang udah dapat dari firman dari Kak Yugo bisa di-share, mau di DM PT, DM IG PT, mau di grup lain boleh, mau di komen di bawah juga boleh nih, komen di bawah langsung boleh. Apa yang dapat dari firman dari Kak Yugo. Untuk respon firman Tuhan, kita kamikan lagu dari PKJ 2019 di saat ini Ku Angkat Tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Bait yang kedua adik-adik. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi
Ya adik-adik, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan dalam doa dan ucapan syukur kepadamu. Pertama-tama kami bersyukur untuk keadaan kami saat ini dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk keselamatan kami, kami bersyukur untuk kesehatan kami bersyukur untuk segala hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan buat kami sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, apapun itu Tuhan, kami katakan kami bersyukur karena Engkau baik buat kami. Engkau luar biasa buat kami. Dan kami sadar dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami, Tuhan mengasihi kami. Meskipun seperti yang kami boleh baca pada firman hari ini, saat kami berbuat hal-hal yang tidak baik, saat kami berbuat hal-hal yang jahat, ada kalanya kami menyakiti hati Tuhan, bahkan sering banget kami menyakiti hati Tuhan, tapi kami percaya dan kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan kami dan senantiasa mau menerima kami kembali. Tuhan, ajarkan kami untuk setia kepadamu Tuhan, untuk belajar Tuhan, untuk tidak melupakan kasih setiamu, untuk belajar, untuk mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan sampai hari ini, supaya dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh menyaksikan, kami boleh mengalami, bahkan kami boleh mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, terutama untuk keadaan bangsa dan negara kami berdoa untuk Pak Jokowi, Tuhan, selaku Presiden kami, selaku pemimpin tertinggi dalam bangsa ini, Tuhan. Tuhan, dengan segala keadaan yang boleh terjadi saat ini atas bangsa kami, Tuhan berikan Pak Jokowi kesehatan. Kami minta Pak Jokowi Engkau berikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam dia mengatur negara ini. Dia boleh memimpin para menteri, dia boleh memimpin aparatur-aparatur negara dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, supaya mereka boleh bekerja untuk hal yang terbaik buat bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota kami, Tuhan, di mana kami bertempat tinggal, di mana kami hidup, di mana kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk gubernur kami, Pak Ridwan Kamil, supaya Tuhan juga boleh memberkati Pak Ridwan Kamil dalam setiap pengambil keputusan. Kami mengucap syukur bahwa PSBB Kota Bandung boleh berakhir tanggal 26 Juni kemarin, dan saat ini kami memasuki new normal Tuhan, di mana kami boleh beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan hal-hal yang baru dalam situasi yang baru Tuhan. Tuhan, jaga kami semua, jaga Kota Bandung Tuhan, supaya penyebaran dari pandemi COVID-19 ini Tuhan semakin lama semakin berkurang, dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID ini Tuhan, agar dipulihkan kembali, mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga, mereka boleh mengalami sukacita bersama dengan keluarga Tuhan. Dan Tuhan, untuk Kota Bandung senantiasa Tuhan liputi, Tuhan jagai Tuhan dengan keamanan dan kenyamanan untuk kami semua, supaya Kota Bandung senantiasa menjadi tempat yang terbaik untuk kami tinggal. Kami berdoa untuk aparat-aparat kepolisian, kami berdoa untuk para orang-orang kami juga berdoa untuk para tenaga medis dan kesehatan yang saat ini yang mungkin mereka punya kerjaan yang begitu banyak meletihkan tubuh mereka, Tuhan. Tuhan boleh berkati mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan. Tuhan jaga keluarga mereka Tuhan senantiasa, dan yang paling utama juga Tuhan jaga kondisi mereka, supaya mereka tidak drop, mereka tidak sakit, dan mereka senantiasa boleh hidup di dalam kekuatan oleh karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terutama kami berdoa untuk gereja GPIB Bethel yang berada di Kota Bandung ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk pendeta kami Pak Frans Tuhan, dengan seluruh para penatua diaken dan seluruh pelkat-pelkat yang ada Tuhan. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan kami juga berdoa senantiasa mengumuli untuk dibukanya kembali gereja untuk beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa untuk proses ibadah online tetap berjalan. Tuhan boleh berkati orang-orang di belakang layar ini Tuhan, para multimedia Tuhan, juga teman-teman yang boleh bekerja keras dalam melakukan ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan beri kekuatan supaya ibadah ini tetap boleh berlangsung dengan baik Tuhan, untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan senantiasa. Kami berdoa buat kami semua Tuhan, terutama untuk pelayan teruna, kami berdoa untuk para pelayan, kami berdoa untuk koordinator, kami berdoa untuk kakak-kakak layan semua Tuhan. Tuhan boleh jaga kami semua, berikan kami kesehatan yang terbaik Tuhan. Juga buat adik-adik layan, terutama ini Tuhan, kami berdoa adik-adik layan diberikan kesehatan dan kekuatan yang terbaik. Berkati orang tua, berkati saudara-saudaranya, berkati teman-temannya juga, berkati sekolahnya, berkati semuanya yang saat ini mereka sedang gumuli, di mana mereka saat ini juga mungkin harus bersekolah online, atau mungkin juga adik-adik yang mungkin untuk yang naik kelas dan segala macam kebutuhan-kebutuhan hal-hal yang baru di era new normal ini Tuhan.
Tuhan jaga kami semua Tuhan. Hal yang paling penting, Tuhan jaga kami semua supaya kami senantiasa dalam lindungan dan naungan serta keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan terima kasih untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang kami naikkan secara pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang melihat hati kami, Tuhan yang tahu siapa kami, dan Tuhan yang paling mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah senantiasa Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau, kami senantiasa berlindung kepada Engkau, dan kami juga senantiasa mau belajar untuk melakukan apa yang Kau kehendaki kepada orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, terima kasih, sempurnakanlah Tuhan dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi seperti biasa, karena kita masih beribadah secara daring atau online, seperti biasa uang persembahannya dititipkan dulu dari kita masing-masing, dikumpulkan dulu dari kita masing-masing, agar nanti pada saat kita bertemu, pada saat kita nanti ibadah secara normal lagi, secara langsung, bisa langsung dikasihin ke kantong persembahannya. Jadi untuk sekarang dititipkan dulu di kita masing-masing ya. Dan untuk menyambut persembahan, kita kami akan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit melembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bait yang kedua adik-adik. Alangkah indah pagi mereka, berbanding cahaya surya dan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih atas semua penyertaan-Mu, atas semua berkat-Mu ya Tuhan, selama ini ya Tuhan Yesus, yang kami boleh beribadah lagi ya Tuhan Yesus, kan kami juga tadi setelah memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan Yesus untuk persembahan-Mu, kiranya Kamu berkati persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan Yesus, kiranya Kamu berkati agar persembahan ini bisa berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus, dan untuk kelanjutan pelayanan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan bagi Kayugo ya Tuhan yang tadi sudah memberikan firman Tuhan, kiranya Kamu memberkati Kayugo dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus, dalam pelayanannya dan juga dalam apa setiap yang berbuat oleh Kayugo, kiranya Kamu berkati, Kamu melindungi, Kamu sertai setiap harinya Tuhan Yesus, Kayugo beserta keluarganya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kita berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi gimana? Kita udah menguji Tuhan, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah dapat berkat juga dari tadi apa yang sudah diberikan oleh Kayugo. Apa kiranya apa yang sudah dibagikan oleh Kayugo bisa jadi pedoman kita dan juga untuk kehidupan kita seminggu ke depan. Kiranya adik-adik semua bisa menjalankan apa yang tadi sudah didengar oleh adik-adik dari Kayugo ya. Dan jadi jangan lupa ya, 3 tadi berkat, 2 berkat, bagi berkat adik-adik sama berkat yang dapat dari firman Kayugo bisa di-share, mau di like, di DM IG, atau di komen di bawah sini. Nah, sebelum kita menjalani aktivitas sehari-hari, kita akan menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Semua adik-adik ya.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap akan jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Oke adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau tutup dalam doa dan kita mau sama-sama terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang luar biasa buat kami semua. Kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mendengarkannya, dan biarlah ini Tuhan, firman yang kami sudah dengar ini, kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami, memberkati kami, dan membimbing kami senantiasa. Terimalah berkat Tuhan untuk kami semua dan adik-adik sekalian. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, dan Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat adik-adik sekalian dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dalam kehidupan dimanapun adik-adik ditempatkan. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa berperang dan Tuhan senantiasa menjaga adik-adik sekalian dari apapun juga, karena Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tadi 3 ya, 2, 3 terus sih. 2, berkat, bagi berkat selama seminggu, selama berapapun, apapun yang boleh diberikan adik di grup line, dan yang berkat yang dapat dari firman dari saya yang berikan, juga jangan lupa di-share di DM, IG, PT Betel Bandung, atau komen juga boleh, di grup line juga boleh, oke? Selamat hari Minggu adik-adik, selamat banyak aktivitas. Dadah. Makasih Kak Sam. Oh ya, jangan lupa like, komen, subscribe. Doa ya. Selamat hari Minggu, berkati. Dadah.